Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Chandra Bersaudara. Pada video kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 1. Apa yang akan kita pelajari? Yaitu informasi penting melalui apa, siapa, mengapa, kapan, dan bagaimana. Kemudian kita akan belajar kata baku, manfaat hewan dan tumbuhan terkait habitatnya, dan yang terakhir kita akan belajar manfaat proklamasi kemerdekaan terkait kesejahteraan rakyat. Sebelumnya, jangan lupa subscribe ya, supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Persatuan akan memperkuat tekad sehingga menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. Hari ini kamu akan belajar tentang persatuan yang membuahkan hasil sesuai harapan. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Karena negara kita terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Sebagai pelajar, kamu dapat bersatu dalam diskusi saat belajar di dalam kelas. Persatuan yang memperteguh tekad dalam mencapai tujuan telah dicontohkan oleh para pejuang. Proklamasi Indonesia sebagai tonggak kemerdekaan Indonesia merupakan wujud dari persatuan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dicapai setelah melalui perjalanan panjang para pejuang bangsa melawan penjajah. Persatuan yang kuat memperteguh tekad mereka untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Keteguhan hati dalam mewujudkan persatuan dapat dicontoh dari seorang pemuda di masa proklamasi kemerdekaan. Apa yang kamu ketahui tentang naskah di atas? Coba kita lihat. Ada naskah proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik. Nah, kita akan belajar tentang proklamasi dari bacaan berikut. B.M. Diah dan naskah asli proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah B.M. Diah. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Naskah asli yang disimpan B.M. Diah selama 46 tahun 9 bulan 19 hari kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan RI pada Selasa pagi, 19 Mei 1992, pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan B.M. Diah untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Ada beberapa kata tidak baku pada bacaan B.M. Diah dan naskah asli proklamasi, diantaranya bangsa Indonesia,
Kita lihat huruf B-nya besar, seharusnya bangsa Indonesia dengan huruf B kecil. Kemudian BM dia seharusnya B.M. dia, karena BM adalah singkatan dari namanya, yaitu Burhanuddin Muhammad. Kemudian menyerahkannya melalui Presiden Soeharto, seharusnya huruf M-nya kecil dan kata melalui diganti kepada. Selanjutnya disimpan oleh Arsip Nasional, seharusnya disimpan di Arsip Nasional. Karena Arsip Nasional adalah nama tempat, jadi bukan kata oleh tapi di. Sebenarnya apa itu kata baku? Kata baku adalah kata yang digunakan dalam situasi resmi, penulisan dan pengucapan sesuai pedoman ejaan yang disempurnakan atau EYD. Kita lihat contohnya. Contoh kata baku dari nasihat yaitu nasihat penulisannya. Kata apotik seharusnya ditulis dengan apotek, itu kata yang benar atau disebut juga kata baku. Kemudian kata cuman, kata bakunya cuma. Gubuk, penulisannya yaitu gubuk, huruf terakhirnya K bukan G. Kemudian jadwal, penulisan kata baku yang benar jadwal, JADWAL, bukan jadwal. Setelah kita mendengarkan BM Diah dan naskah asli proklamasi, kita akan belajar menemukan informasi penting dan menulisnya pada peta pikiran. Kata tanya yang pertama, apa? Jika yang ditanyakan apa, maka isinya adalah peristiwa BM Diah menyerahkan naskah asli proklamasi kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Kemudian kata tanya siapa? Siapa yang ada dalam teks bacaan BM Diah dan naskah asli proklamasi? Yaitu BM Diah, Soekarno, Sayuti Melik, dan Soeharto. Kemudian kata tanya di mana? Jika pertanyaannya di mana, jawabannya di Jakarta, karena peristiwa itu terjadi di Jakarta. Kemudian kata tanya kapan? Kapan peristiwa penyerahan naskah asli proklamasi kemerdekaan kepada bangsa Indonesia? Iya, tanggal 19 Mei 1992. Selanjutnya kata tanya mengapa? Mengapa BM Diah menyerahkan naskah asli proklamasi yang asli? Jawabannya, karena BM Diah menilai bahwa teks tersebut memiliki harga tinggi. Dan kata tanya yang terakhir, bagaimana? Jika pertanyaannya bagaimana, jawabannya seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi. Hari libur, Dayu dan teman-temannya berjalan mengelilingi perumahan. Mereka melihat sekelompok orang yang sedang menanam pohon di lingkungannya. Banyak tanaman yang harus mereka tanam. Dalam waktu singkat, seluruhnya tertanam dengan rapi. Dayu dan teman-temannya kagum dengan warga tersebut. Mereka bersatu menjaga lingkungan dengan menanam pohon. Tanaman sangat berguna bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah untuk membersihkan udara. Banyak penduduk Indonesia memanfaatkan tanaman sebagai pagar. Berikut adalah salah satu contohnya. Beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak.
berusuk halus dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras, dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Selain tumbuhan, hewan juga berguna bagi kehidupan manusia. Keong sawah atau tutut hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Keong membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Nah, kita akan dengarkan bacaan tentang manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama, penghasil bahan pangan. Manusia memanfaatkan hewan untuk bahan makanan seperti daging, telur, dan susu. Yang kedua, penghasil bahan sandang. Hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang seperti kain sutera yang berasal dari serat kepompong ulat sutera. Domba dapat menghasilkan wol. Kulit hewan seperti sapi dan kerbau dimanfaatkan dalam pembuatan jaket. Yang ketiga, penghasil bahan kerajinan. Contohnya, kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Selain itu, bulu angsa dimanfaatkan untuk membuat kok. Kok ini biasanya digunakan dalam kegiatan olahraga bulu tangkis. Manfaat hewan yang keempat, penghasil pupuk organik. Kotoran berbagai jenis hewan seperti sapi dan kambing dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan bagi lingkungan. Biasanya pupuk ini disebut juga dengan pupuk kandang. Yang kelima, penghasil tenaga. Contohnya, tenaga gajah dimanfaatkan untuk mengangkut kayu, tenaga kuda dimanfaatkan untuk menarik delman, dan tenaga kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah. Selain manfaat hewan, kita juga akan belajar tentang manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama, bahan makanan. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan adalah batang, daun, bunga, buah, dan biji. Manfaat yang kedua, bahan sandang. Serat kapas dapat dimanfaatkan untuk membuat kain katun. Yang ketiga, bahan bangunan. Contohnya, kayu dari pohon jati, pohon kelapa, dan pohon meranti dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Kemudian yang keempat, bahan obat. Banyak tanaman dimanfaatkan untuk obat. Contohnya, jahe untuk mengobati batuk, daun kumis kucing untuk mengobati ginjal, dan daun jambu biji untuk mengobati diare. Manfaat tumbuhan yang kelima yaitu bahan baku industri. Industri banyak memanfaatkan tanaman untuk kebutuhan manusia. Contohnya, getah karet digunakan dalam pembuatan ban. Getah pinus dimanfaatkan sebagian orang dalam industri cat. Kayu pinus digunakan dalam industri kertas. Buah kelapa sawit dimanfaatkan sebagai bahan dalam industri minyak goreng. Dan manfaat tumbuhan yang keenam, bahan pewarna alami. Tanaman dapat digunakan sebagai pewarna, contohnya sawi dan pandan untuk warna hijau, wortel pewarna jingga, dan kunyit pewarna kuning. Manfaat yang ketujuh, menjaga kualitas air.
Tanaman bakau menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Kita akan mencari contoh hewan dan tumbuhan dengan habitat dan manfaatnya bagi manusia. Kita ambil contoh hewan rusa. Hewan rusa habitatnya hutan atau pegunungan. Manfaatnya sebagai bahan pangan. Kemudian tumbuhan jahe, habitatnya di daerah dengan kelembapan 80% dan pH 5,5 sampai 7. Manfaatnya bagi manusia yaitu bahan makanan dan obat. Tumbuhan dan hewan memiliki banyak manfaat bagi manusia dan lingkungan. Misalnya rusak sebagai bahan konsumsi. Bahkan bisa dijadikan menu alternatif bagi pengidap kolesterol dan meningkatkan imunitas. Tumbuhan jahe digunakan untuk makanan dan bahan obat. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Merdeka dari segala bentuk penjajahan. Setiap warga negara berhak untuk menikmati kemerdekaan tersebut. Namun berkewajiban pula untuk menjaga kemerdekaan. Kemerdekaan yang diraih dapat mewujudkan rakyat yang makmur dan sejahtera karena mereka bebas berkarya dan menambah wawasan. Amatilah gambar berikut. Gambar tersebut mencerminkan rakyat yang sejahtera. Mereka menikmati kemerdekaan dengan memperoleh kebebasan dalam melakukan pekerjaan dan memperoleh pendidikan. Apa pengaruh kemerdekaan bagi petani atau pedagang? Melalui kemerdekaan, pedagang memperoleh kebebasan dalam melakukan pekerjaan. Apa pengaruh kemerdekaan bagi pelajar? Melalui kemerdekaan, para pelajar memiliki kebebasan untuk menuntut ilmu dan menempuh pendidikan. Apa yang harus dilakukan rakyat agar sejahtera? Kita wajib bahu-membahu melaksanakan kewajiban agar tujuan dapat tercapai. Kita akan menuliskan 3 kegiatan yang dapat dilakukan agar berhasil sebagai pelajar, yaitu belajar dan berdoa dengan tekun, kemudian berusaha meraih cita-cita, dan berpikir terbuka dan berubah menjadi lebih baik. Negara yang besar adalah negara yang rakyatnya sejahtera. Agar sejahtera, kita wajib bahu-membahu melaksanakan kewajiban kita agar tujuan tercapai. Negara yang sejahtera dapat terwujud apabila rakyatnya bersatu bekerja keras mencapai tujuan. Segala halangan dan kesulitan dapat teratasi dengan adanya persatuan yang erat dan kuat. Demikian pembelajaran pada video kali ini, semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.